Sobahul Khair, bagaimana nih kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu sehat walafiat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya apapun. Amin Allahumma amin. Bagaimana nih? Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Semoga Anda sudah melaksanakan mandi, sholat duha dan juga murojaah ayat suci Al-Quran ya. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Wahid, Isnaini, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Semoga Ananda selalu senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan PTS semester genap untuk jadwal PAI, yaitu hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kisi-kisi yang akan diujikan pada PTS nanti. Materinya yaitu 1. Tata cara bersuci dari hadas kecil, 2. Ibadah sholat, dan yang ketiga kisah Nabi Ayub alaihi salam. Tujuan pembelajarannya yaitu agar Ananda dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Oke, tanpa berlama-lama, yuk mari kita simak video kisi-kisi materinya berikut ini. Bersuci dari hadas. Soli-solihah, ada yang tahu nggak sih apa itu bersuci? Bersuci atau toharos secara bahasa artinya suci atau suci dari kotoran. Sementara bersuci atau toharoh menurut istilah yaitu membersihkan diri dari hadas dengan wudu, mandi, atau tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pakaian, perkakas, dan lain sebagainya dengan air atau dengan penggantinya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari bersuci dari hadas, sekarang apakah Ananda sudah mengetahui pengertian hadas itu sendiri? Hadas menurut bahasa dapat diartikan sebagai kotoran atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah, hadas artinya keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Pengertian hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci. Dapat dilakukan supaya menjadi suci, maka ia harus melakukan mandi janabah. Pengertian hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci. Dapat dilakukan supaya menjadi suci, maka ia harus melakukan wudhu. Atau jika tidak ada air, maka dapat melakukan tayamum. Hal yang dapat menyebabkan seorang berhadas kecil yaitu 1. Buang air kecil atau besar. 2. Hilang akal atau disebabkan mabuk, gila, atau sebab lain seperti tidur. 3. Bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Tata cara bersuci dari hadas kecil. Tata cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Namun jika tidak memiliki air atau alasan lain seperti sakit, maka bisa diganti dengan bertayamum. Wudu adalah bentuk bersuci untuk menghilangkan hadas kecil.
yang dilakukan ketika akan melakukan sholat atau ibadah lainnya. Syarat dalam berwudu yaitu 1. Beragama Islam, 2. Sudah balik, 3. Tidak sedang berhadas besar, 4. Memakai air yang mensucikan, 5. Tidak ada yang menghalangi wudu sampai ke anggota tubuh. Rukun dalam berwudu yaitu 1. Niat berwudu ketika membasuh muka dengan membaca nawaitu wudu'a li rafil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Artinya saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh muka dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai dagu. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan 6. Tertib atau berurutan sesuai aturan. Nah, sekarang agar Ananda dapat lebih memahami bagaimana tata cara berwudu, yuk kita simak video berikut ini. Perlu diperhatikan di sini, demi kesempurnaan wudu, jika memungkinkan, hendaknya sebelum berwudu menggosok gigi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu dia video tata cara berwudu yang benar, sekaligus menutup materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan materi kali ini yaitu bersuci atau toharoh artinya suci dari kotoran dengan cara membersihkan diri dari hadas dengan cara mandi, berwudu, atau tayamum. Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Seseorang yang berhadas besar jika ingin membersihkan diri, maka ia harus melakukan mandi junub atau mandi wajib. Sedangkan orang yang berhadas kecil jika ingin membersihkan diri dari hadasnya, maka wajib melakukan wudu atau tayamum. Ibadah sholat.
Anandaku semuanya, tahukah kalian apa sih ibadah yang akan dimintai pertanggungjawabannya pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawabannya adalah ibadah sholat. Apa sih ibadah sholat? Apakah kita sudah pernah melaksanakan sholat? Nah, oke, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Secara bahasa, sholat artinya doa. Sementara menurut istilah, sholat berarti bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Dalam sehari semalam, umat Islam wajib mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir isya 4 rakaat. Sholat merupakan ibadah yang akan ditanya pertama kali ketika di alam kubur. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan setiap muslim. Perintah untuk melaksanakan sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Makna ibadah sholat itu sendiri adalah sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar sholat kita dianggap sah, maka kita harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Nah, berikut ini merupakan syarat-syarat sah sholat. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Sudah masuk waktu sholat fardu. Dan yang terakhir, melakukan rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Apabila salah satu rukun itu tidak dikerjakan, maka sholat kita tidak sah atau menjadi batal. Nah, rukun sholat yaitu sebagai berikut. Niat takbir berdiri, membaca surat Fatihah, ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk tumakninah, duduk akhir baca tasyahud akhir, baca sholawat atas Nabi, tertib beri salam yang pertama. Itulah rukunnya sholat yang harus kita kerjakan. Menunaikan sholat tidak boleh sembarangan dan asal-asalan. Sholat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat sah dan rukun sholat, sholatnya akan sia-sia dan tidak sah. Selanjutnya yaitu hal-hal yang makruh dalam sholat atau dapat mengurangi pahala dalam sholat. Yang pertama, menahan hadas, buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. 2. Melihat ke arah kanan, kiri, ke atas. 3. Meludah. 4. Memejamkan mata. 5. Menutup mulut rapat-rapat, dan lain sebagainya. Salat dikatakan batal apabila melakukan salah satu perbuatan yang membatalkannya. Di antaranya yaitu 1. Berhadas kecil atau besar. 2. Terkena najis. 3. Berkata-kata dengan sengaja. 4. Terbukanya aurat. 5. Mengubah niat, dan sebagainya. Nah, jika kita rutin melaksanakan sholat 5 waktu secara ikhlas lillahi ta'ala, maka kita akan mendapatkan manfaat atau hikmah dalam melaksanakan sholat. Hikmah yang pertama yaitu memberi ketenangan pada hati. 2. Mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyehatkan jasmani dan rohani. 4. Lebih dekat dengan Allah. Dan yang terakhir dapat mencegah seorang dari perbuatan keji, mungkar, dan tercela. Nah, anak-anakku sekalian, sudah tahu kan betapa pentingnya melakukan ibadah sholat? Jika seorang muslim tidak sholat, maka ia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mulai sekarang kita jalani sholat 5 waktu dengan ikhlas lillahi ta'ala agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik.
Kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub merupakan keturunan Rum bin Ishak. Nabi Ayub adalah salah satu cucu Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub terkenal sebagai nabi yang sabar, berbakti kepada Allah, dan memiliki anak yang banyak. Nabi Ayub sangat tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub juga terkenal sebagai nabi yang kaya raya. Karena kesolehannya dalam beribadah, Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah. Di antara ujian yang diterima Nabi Ayub yaitu harta bendanya yang berlimpah habis, binatang ternaknya mati semua, dan semua anak-anaknya meninggal dunia. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Nabi Ayub hidup dalam keadaan miskin. Namun, itu tidak menyurutkan Nabi Ayub alaihissalam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada sedikit pun rasa penyesalan dalam hati Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan keadaan itu semakin mendorong semangat Nabi Ayub alaihissalam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, cobaan yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam tidak berhenti sampai di situ saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji Nabi Ayub dengan menderita penyakit kulit. Seluruh kulit Nabi Ayub gatal dan berbisul, yang akhirnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Badan Nabi Ayub semakin hari semakin lemah, dan istri yang setia mendampingi akhirnya meninggalkannya karena sudah tidak kuat merawat Nabi Ayub alaihi salam. Sebelum istrinya pergi meninggalkannya, Nabi Ayub berkata kepada istrinya, jika ia sembuh nanti dan istrinya kembali, maka Nabi Ayub akan mencambuk istrinya. Dalam keadaan mendapat ujian yang sangat berat, Nabi Ayub alaihissalam tetap tabah dan sabar tanpa mengeluh sedikit pun. Dan keimanan Nabi Ayub tidak berkurang sama sekali. Karena sakit yang diderita Nabi Ayub semakin hari semakin parah, akhirnya Nabi Ayub mengadukan nasibnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah, yang kemudian dari tanah itu memancar air. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Nabi Ayub mandi dan minum dari air tersebut. Dan atas izin Allah, Nabi Ayub dapat sembuh dan sehat seperti sedia kala. Allah kemudian memberikan anugerahnya kepada Nabi Ayub, di antaranya yaitu istrinya yang kembali, dan Nabi Ayub diberi oleh Allah anak yang banyak. Allah juga memberikan harta kekayaan dan hewan ternak yang melimpah. Semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ayub teringat akan sumpahnya kepada istrinya bahwa ia akan mencambuk istrinya 100 kali jika istrinya kembali. Akan tetapi timbul rasa kasihan terhadap istrinya, sehingga Nabi Ayub alaihissalam berat untuk melakukannya. Tetapi janji tetaplah janji yang harus ditunaikan. Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Ayub mengambil seikat rumput untuk dipukulkan kepada istrinya. Hal itu dilakukan sebagai pelajaran kepada istrinya. Allah mengembalikan keadaan Nabi Ayub seperti semula. Nabi Ayub kembali hidup tenang dan bahagia bersama keluarganya. Hingga akhirnya beliau wafat pada usia 93 tahun. Dari kisah Nabi Ayub tersebut, kita dapat mencontoh dari sikap keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihi salam.
Di antaranya yaitu kedermawanannya ketika ia masih menjadi orang yang kaya, kesabaran dan ketabahan, serta keteguhan iman Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita senantiasa dapat mencontoh sikap teladan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam dan dapat menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, itu dia kumpulan video materi kisi-kisi yang akan diujikan pada PTS nanti. Untuk tugas Ananda kali ini yaitu hanya mempelajari dan mengingat kembali materi tersebut agar Ananda dapat diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal PTS nanti. Oke, tetap semangat dalam belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.